Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. InsyaAllah kita akan melanjutkan lagi kajian kita dengan kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Masih tentang sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-namanya pada halaman 146. Terakhir kita berhenti sampai pada pembahasan firman Allah di surah As-Saffat ayat 180 dan 182. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian di sini beliau memberikan penjelasan lagi pada paragraf di bawahnya. Allah di dalam ayat ini menyucikan dirinya dari apa yang disifatkan untuknya oleh penentang-penentang para rasulnya. Jadi penyucian di sini ya, atau di pertemuan yang sebelumnya kita istilahkan dengan sterilisasi ya. Allah Subhanahu wa taala mensterilkan dirinya dari sifat-sifat yang tidak pantas. Maka pensucian di sini atau tasbih atau tanzih di sini bersifat umum. Apa saja yang disifatkan oleh orang-orang yang mendustakan para utusan Allah. Sifat-sifat yang disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang diceritakan oleh Allah taala di dalam Al-Qur'an, misalnya seperti ketika orang-orang Yahudi menyematkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu tersifati dengan sifat bakhil misalnya. Allah Subhanahu wa taala sucikan dirinya dari hal itu. Orang-orang Nasara juga Yahudi meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Allah sucikan dirinya dari hal itu, dari pensifatan itu. Dan juga Allah mensucikan dirinya dari segala hal yang tidak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang mendustakan para utusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan boleh jadi termasuk orang-orang Islam sendiri. Orang-orang yang beragama Islam sendiri yang mengaku sebagai mukmin yang menyematkan sebuah sifat negatif kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya karena dia sedang ditimpa berbagai macam permasalahan dan kesulitan, dia pun dengan kebodohannya berkata, Allah ini enggak adil. Allah enggak adil, ya. Maka hal semacam ini juga ikut tersucikan lewat ayat ini dengan firman-Nya, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa dari sifat yang mereka katakan, sifat negatif maksudnya. Sifat-sifat yang tidak pantas sebagai Allah Ta'ala. Kemudian Allah melimpahkan salam sejahtera kepada para Rasul karena bersihnya perkataan mereka dari hal-hal yang mengurangi dan menodai keagungan sifat Allah. Bahkan Rasulullah SAW mensucikan Allah Subhanahu wa taala ya dari hal-hal yang tidak layak, dari hal-hal yang tidak pantas yang dialamatkan kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak sengaja. Walaupun tidak sengaja dan tidak ada maksud dari orang yang sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya, ketika ada beberapa sahabat yang bertasbih dan bertakbir dengan suara yang begitu tinggi saat melalui jalan yang menanjakan disunahkan untuk takbir, ketika turunan disunahkan untuk tasbih. Nah, sebagian sahabat saat itu mengangkat suaranya tinggi-tinggi. Maka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan, "Irba'u ala anfusikum," kasihanilah diri kalian.
Innakum la tad'una asamman wala ghaiba. Kalian itu tidak sedang berzikir menyebut zat yang asam, yang tuli. Bukan juga yang gaib, yang tidak ada. Innakum tad'una sami'an qariba. Zat yang sedang kalian berzikir namanya itu, ya, adalah zat yang maha mendengar dan maha dekat dengan kalian. Jadi ini saja disucikan oleh Nabi SAW. Sifat asam, yaitu ketulian itu, dan sifat ketiadaan. Padahal para sahabat tidak bermaksud ke arah sana, ya, ketika mengangkat suara mereka. Akan tapi tetap disucikan oleh Nabi SAW, disterilkan oleh Nabi SAW. Bagaimana jika Nabi SAW menjumpai yang disematkan kepada Allah dengan kesengajaan? Pastilah akan disucikan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam menuturkan asma dan sifatnya, Allah memadukan antara an-nafyu wal isbat. Antara an-nafyu artinya menolak atau meniadakan, dan isbat. Allah memadukan dua hal ini, dan insya Allah nanti kita akan sampaikan kenapa harus ada dua hal ini. Sebagaimana ini juga termuat dalam kalimat tauhid la ilaha illallah, ada nafyu, ada isbat. Nafyunya di mana? La ilaha. Tidak ada sesembahan yang hak. Ini kan nafyu ini. Tidak, kalimat tidak itu, ya. Isbatnya di mana? Illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ayat yang sudah kita lewati kemarin. Nah, ini halaman sebelumnya pas banget, 144. Firman Allah Ta'ala dalam surah Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Mana yang nafyu? Yang di depan apa yang di belakang? Yang nafyu. Yang di depan. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Ini kan nafyu berarti penolakan, peniadaan. Setelah itu Allah mengatakan apa? Wa huwas samiul basir, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini disebut dengan isbat atau penetapan. Nanti insya Allah dijelaskan kenapa ada dua hal tersebut. Maka Ahlussunnah wal Jamaah tidak menyimpang dari ajaran yang dibawa oleh para rasul. Karena itu merupakan jalan yang lurus, as-siratul mustaqim. Jalannya orang-orang yang Allah karuniai nikmat, yaitu para nabi, siddiqin, syuhada, dan salihin. Allah berfirman, wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka mereka nanti akan dibersamakan dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang soleh, dan merekalah sebaik-baik teman, kata Allah Subhanahu wa taala. Ahlussunnah wal Jamaah berpegang teguh, berpegang dan menempuh jalan orang-orang yang Allah telah berikan nikmat atas mereka. Dengan berpegang kepada jalan ini, maka sempurnalah nikmat yang mereka dapatkan berupa akidah, adab, dan juga akhlak. Adapun orang-orang yang menempuh jalan selain mereka, maka mereka pasti menyimpang dari akidah dan adab serta akhlak, itu sudah pasti. Karena menyelisihi jalannya orang-orang yang Allah berikan nikmat, karena tidak berpegang teguh terhadap kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah ada dua macam. Subutiyah dan salbiyah. Subutiyah dan salbiyah. Subutiyah adalah setiap sifat yang ditetapkan oleh Allah bagi dirinya, baik di dalam Al-Quran atau melalui sabda Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran banyak sekali. Ya, kita baru mulai Al-Quran, kita baca Al-Quran saja sudah langsung ketemu sifat subutiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sana ada sifat yang terkandung di dalam nama Allah. Allah itu artinya ilah, ilah artinya makluh, yang disembah. Ya, itu sifat yang terkandung dalam nama Allah. Ar-Rahmanir Rahim juga nama mengandung sifat rahmah. Kemudian nanti kita masuk dalam suratul Fatihah. Rabbil Alamin, ada Rabb, ada nama dan sifat di dalamnya, dan begitu terus. Maka ini disebut dengan sifat subutiyah. Termasuk tadi
As-Sami'ul Basir wa huwas Sami'ul Basir, Maha mendengar dan Maha melihat. Maka Allah memiliki sifat mendengar, maka Allah memiliki sifat melihat. Sifat ini Allah tetapkan bagi dirinya, maka sifat ini diistilahkan dengan sifat subutiyah. Dari kata isbat, asbata yusbitu isbatan, yang ditetapkan atau penetapan. Atau sabata yasbutu subutan, sesuatu yang tetap. Atau juga Rasulullah SAW dalam hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Rasulullah SAW mengkhabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat tertawa. Ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat tertawa. Ya, tapi jangan dibayangkan tertawanya Allah Subhanahu wa taala sama seperti tertawanya kita. Yang terkadang tertawanya kita itu mengurangi apa? Marwah kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak. Ya, dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan Allah tertawa terhadap dua orang yang saling membunuh. Ya, atau dua orang yang membunuh. Yang satunya terbunuh. Kemudian yang satunya ini terbunuh karena kezaliman. Terbunuh karena kezaliman berarti dia syahid. Dia pun masuk surga. Ya, dia pun masuk surga. Entah dia sedang mempertahankan hartanya, entah dia sedang mempertahankan kehormatannya, dia terbunuh. Dia pun masuk surga. Orang yang kedua rupanya juga nanti masuk surga ternyata akhir-akhirnya. Rupanya kenapa? Dia setelah membunuh orang yang pertama ini, dia bertaubat. Taubatan nasuha. Dia pun berjihad di jalan Allah, gugur sebagai seorang syahid. Dua-duanya akhirnya masuk surga. Allah tertawa terhadap orang ini. Nah, ini kabar dari Nabi SAW bahwa Allah tertawa. Maka Nabi SAW menetapkan sifat tertawa bagi Allah, kita pun juga menetapkan dengan ingat, dengan tanpa membagaimanakan dan tanpa menyerupakannya dengan tertawanya siapapun. Jangan disama-samakan. Ya. Nah itu sifat subutiyah, disebut dengan sifat subutiyah. Semua sifat-sifat ini adalah sifat kesempurnaan, serta tidak menunjukkan sama sekali adanya sifat tercela dan kekurangan, sama sekali tidak. Contohnya sifat hidup atau hayah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah lah yang maha hidup, al-hayyu. Berarti ketika Allah menyebut dirinya yang maha hidup, Allah memiliki sifat kehidupan. Dan kehidupan Allah Subhanahu wa taala ini adalah kehidupan yang sempurna fi ghayatil kamal, sempurna pada puncak kesempurnaannya. Ya, kita sudah jelaskan kemarin, di antara bentuk kesempurnaannya tidak didahului oleh ketiadaan. Tidak sebagaimana kehidupan kita. Tidak diakhiri juga dengan ketiadaan. Dan ketiga, kehidupan yang menyeret sifat-sifat sempurna lainnya. Ya, Allah hidup berarti Allah Subhanahu wa taala maha kuasa. Berarti Allah maha kuat. Berarti Allah maha perkasa, mendengar, melihat, dan seterusnya. Tidak sebagaimana kehidupannya makhluk. Kadang ada makhluk yang hidup tapi tidak memiliki pendengaran. Ada makhluk diberi kehidupan tidak memiliki penglihatan dan seterusnya. Adapun kehidupannya Allah adalah kehidupan yang sempurna. Begitu juga ilmunya Allah Subhanahu wa taala ilmu yang sempurna, tidak didahului ketidaktahuan dan tidak diakhiri dengan kelupaan, ya, tidak diakhiri dengan kelupaan. Qudrah, istiwa, arasy, nuzul, ya, istiwa 'alal arasy, nuzul, wajah, yad, dan sifat-sifat lainnya. Ini semua ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-firman-Nya. Juga Rasulullah SAW dalam hadisnya. Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'u al-lail. Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di siang hari agar orang-orang yang melakukan dosa di malam hari bisa bertaubat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di malam hari agar kita-kita yang melakukan dosa di siang hari bisa bertaubat juga. Sifat-sifat Allah tersebut wajib ditetapkan benar-benar sebagai milik Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya berdasarkan dalil naqli dan akli. Ini yang pertama, hukum sifat subutiyah wajib ditetapkan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala juga menetapkannya.
Allah Subhanahu wa taala menetapkan, maka kita juga menetapkan. Tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali juga ikut menetapkan. Sifat subutiyah sendiri terbagi menjadi dua. Ada zatiyah, ada fi'liyah. Ada zatiyah, ada fi'liyah. Ya, nanti kebagi dua lagi. Ya. Jadi pertama ada subutiyah, ada salbiyah. Ini pembagian pertamanya. Nah, kemudian yang subutiyah terbagi jadi dua. Ada zatiyah, ada fi'liyah, ada fi'liyah. Di sini beliau juga nanti sampaikan ada khabariyah juga, ya. Kita mulai dari yang zatiyah dulu. Berarti subutiyah, salbiyah. Kemudian subutiyah terbagi jadi dua, ada zatiyah, ada fi'liyah. Yang zatiyah terlebih dahulu adalah sifat yang senantiasa dan selamanya tetap ada pada diri Allah Ta'ala. Seperti hayah, kalam, ilm, qudrah, iradah, sama' ilm, sama' basar, izzah, hikmah, ulu, azamah, dan seterusnya. Dan yang termasuk dalam sifat ini adalah sifat khabariyah. Seperti adanya wajah, kedua tangan, dan kedua mata. Nah, di sini beliau sebutkan lagi bahwa sifat zatiyah terbagi menjadi khabariyah dan tapi tidak disebutkan satunya lagi di sini ma'nawiyah. Ma'nawiyah. Ana ulangin dari pertama ya. Pertama itu sifat Allah. Sifat Allah terbagi jadi berapa? Dua. Ada subutiyah, ada salbiyah. Ya. Kita ke yang pertama dulu. Subutiyah dulu. Subutiyah terbagi menjadi dua. Ada zatiyah, ada fi'liyah. Dan zatiyah, sifat yang selalu melekat pada Allah selama-lamanya dan seterusnya begitu, ada dua lagi. Ada khabariyah, ada ma'nawiyah. Khabariyah itu yang disebutkan di sini contohnya. Wajah, kedua tangan, kedua mata, itu khabariyah. Adapun yang ma'nawiyah yang mana? Yang dari tadi disebutin dari awal. Ada hayah, ada ilm, ada qudrah, ada sama', ada basar, izzah, hikmah, dan seterusnya. Itu dinamakan dengan ma'nawiyah. Ya, dinamakan dengan ma'nawiyah. Kalau antum bingung, ini ada subutiyah, ada zatiyah, khabariyah, ma'nawiyah, kemudian ada salbiyah. Yang subutiyah sudah tetapkan saja semuanya, ya. Mau dia zatiyah, mau dia fi'liyah, mau dia khabariyah, mau dia ma'nawiyah, intinya subutiyah sudah tetapkan saja. Sebagaimana Allah menetapkan, ya, sebagaimana Allah menetapkan. Kadang terlalu banyak pembagian begini bikin kita jadi bingung. Cuma ini supaya kita paham aja. Tapi kalau nggak paham, cukup di subutiyah saja, yaitu setiap sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya. Baik di dalam Al-Quran, baik di dalam As-Sunnah. Apa yang menjadi kewajiban kita? Ikut menetapkannya. Ya, tidak ada opsi yang lain atau pilihan yang lain. Kemudian kita ke sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah ini macam yang kedua dari sifat apa berarti? Subutiyah. Yaitu apa? Sifat yang terkait dengan masyiah. Yaitu kehendak. Maknanya, insya'a fa'alaha wa insya'a lam yaf'alha. Kalau Allah berkehendak, Allah lakukan. Kalau Allah berkehendak, Allah tidak lakukan. Ya. Sekali lagi, maksud daripada terkait dengan masyiah alias kehendak adalah jika Allah berkehendak, Allah lakukan. Jika tidak berkehendak, jika berkehendak, Allah tidak akan melakukannya. Anda tidak ubah ungkapan dari para ulama. Ya, para ulama mengatakannya begini. Coba diperhatikan baik-baik. Jika Allah berkehendak, Allah melakukannya. Jika Allah berkehendak, Allah tidak melakukannya. Para ulama tidak mengatakan begini nih. Jika Allah berkehendak, Allah melakukannya. Jika Allah tidak berkehendak, Allah tidak melakukannya. Enggak mengatakan begitu. Tapi selalu mengatakan jika Allah berkehendak, jika Allah berkehendak. Artinya yang terjadi tetap karena kehendak Allah. Yang tidak terjadi pun tetap karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Contohnya di sini beliau sebutkan seperti istiwa alal arsy.
Kalau Allah berkehendak, Allah beristiwa. Allah berkehendak, Allah tidak istiwa. Contohnya lagi di sini nuzul, turun ke langit dunia. Kalau Allah berkehendak, Allah turun. Kalau Allah berkehendak, Allah tidak turun. Jadi semuanya berangkat dari kehendak itu, serba kehendak. Baik turun karena kehendak Allah, tidak turun juga karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ataupun datang pada hari kiamat nanti sebagaimana firman Allah taala wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah Rabbmu, datanglah. Berarti sifat apa di sini? Datang, sifat kedatangan, dan malaikat berbaris-baris. Bagaimana datangnya Allah? Wallahu alam bissawab. Kita tidak pernah diberitahu ya. Jadi kalau enggak menghindar dari membagaimanakan, itu akan jatuh pada pengingkaran nanti ujung-ujung. Oh, masa Allah datang? Ya, apa iya Allah datang ya kayak misalnya presiden datang dikawal sama pas pampres begitu dan lain sebagainya. Oh, enggak kayak gitu. Akhirnya enggak kan? Enggak. Allah enggak datang. Ini artinya apa? Mengingkari ya. Makanya selalu dan selalu harus kita hindari. Ketika ikut menetapkan sebuah sifat, harus kita hindari yang pertama tasbih, yang kedua takyif. Tasbih itu membagaimanakan, takyif itu tasbih itu menyerupakan, takyif itu membagaimanakan. Itu harus dihindari. Kemudian tambahan dari beliau, suatu sifat terkadang zatiyah dan terkadang fi'liyah. Ya, terkadang zatiyah. Zatiyah itu selalu begitu dari dulu dan seterusnya. Fi'liyah itu terkait dengan kehendak. Satu sifat yang sama tetapi memiliki dua status. Dia disebut sebagai zatiyah, dia juga disebut sebagai fi'liyah. Contohnya di sini kalam, pembicaraan. Kalam atau pembicaraan ditinjau dari segi asal atau pokoknya adalah zatiyah. Karena memang Allah Subhanahu wa taala selalu tersifati dengan kalam, alias tidak pernah tersifati dengan tidak kalam. Tidak kalam berarti apa? Bisu. Ya, tidak kalam berarti bisu. Itu ditinjau dari asalnya, pokoknya, maka sifat kalam tergolong sifat zatiyah. Karena Allah senantiasa dan selama-lamanya tersifati dengan sifat kalam, ya, selama-lamanya dan senantiasa tersifati dengan sifat kalam. Akan tetapi jika ditinjau dari segi satu persatu kalam Allah, misalnya kalam Allah kepada Nabi Musa, kalam Allah kepada Nabi Nuh, kalam Allah kepada Nabi Muhammad SAW, ini kan satu persatu nih, ya. Maka kalam ini tergolong sifat fi'liyah. Karena saat Allah berkata kepada Musa, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa." Itu apa yang di tangan kananmu wahai Musa? Kalam ini kalam Allah buat siapa? Musa alaihissalam. Sebelumnya sudah ada belum? Belum ada, karena kaitannya dengan adanya si Musa, ya. Urut-urutan ulul azmi apa aja? Pertama, Nuh, kedua Ibrahim, ketiga Musa. Kita cukup sampai sini dulu nih. Allah berkata kepada Musa, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa." Itu apa di tangan kananmu wahai Musa? Ucapan Allah buat siapa? Musa. Sebelum Musa ada, ucapan barusan ini sudah ada atau belum? Belum ada. Maka ketika Musa ada, Allah berkehendak untuk berkata apa? Apa itu di tangan kananmu wahai Musa? Ya, maka ditinjau dari segi satu persatu kalam itu, maka kalam termasuk sifat fi'liyah karena terkait dengan kehendak, ya, terkait dengan kehendak. Dan Allah berbicara apa saja yang Dia kehendaki jika Dia menghendaki. Selain kalam juga ada. Contohnya al-khalq, penciptaan, ya. Kalau penciptaan ini ditinjau dari asalnya, pokoknya, maka Allah selalu disifati dengan Maha Mencipta, selalu. Ya. Adapun kaitannya dengan ciptaan berikutnya, satu persatu ciptaan ini tergolong sifat fi'liyah karena terkait dengan kehendak. Ya, begitu juga ampunan, ya, begitu juga memberikan rezeki, itu tergolong sifat yang sedang dibicarakan ini. Ya, sifat yang sama tetapi memiliki dua status. Kadang dia disebut sebagai zatiyah, kadang disebut sebagai fi'liyah. Kapan disebut sebagai zatiyah? Jika ditinjau dari asal pokoknya. Allah selalu tersifati dengan sifat Maha memberi rezeki.
Akan tapi eksekusi rezeki demi rezeki, perorangan demi perorangan itu tergolong sifat fi'liyah. Sebagaimana Allah berfirman, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Di sini Allah mengatakan, sesungguhnya urusannya jika dia menghendaki sesuatu, maka dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Berarti jadilah alias penciptaan, membuat sesuatu jadi ada, ditinjau dari satuan-satuannya tergolong sifat fi'liyah karena terkait dengan idza arada syai'an, kehendak, ya. Allah membuat kita jadi ada, ya. Itu karena apa? Sebelumnya Allah sudah menghendaki. Ya, kita kalau kembali belajar atau kembali mengulang pelajaran Maratibul Iman bil Qadar, urut-urutan tahapan keimanan terhadap takdir yang pertama apa? Mengimani bahwasanya Allah mengilmui, ya, mengetahui semuanya. Kemudian kedua bahwa Allah menuliskan semua yang akan terjadi di Lauhil Mahfuz. Kemudian yang ketiga Allah menghendaki. Kemudian yang keempat Allah menciptakan. Kalau bingung dibacanya dari belakang. Ya. Ini pensil. Ciptaan atau bukan ciptaan? Ciptaan. Dia ada di level keempat berarti sekarang. Sebelum dia tercipta, Allah sudah lebih dulu menghendakinya bahwa dia nanti suatu saat akan tercipta. Sebelum Allah menghendaki bahwa dia akan tercipta suatu saat, Allah sudah menuliskannya di Lauhil Mahfuz terlebih dahulu. Bahwa dia suatu saat akan dikehendaki ada dan akhirnya benar-benar ada. Dan sebelum Allah menuliskannya di Lauhil Mahfuz, Allah sudah lebih dulu apa? Ilm, tahu bahwa kelak Allah akan menuliskan dia ada, dia dikehendaki ada, dia akhirnya jadi ada. Ya, kalau bingung dibacanya dari belakang. Mencipta, sebelum mencipta menghendaki, sebelum menghendaki mencatat, sebelum mencatat mengetahui. Nah, kita yang jadi fokus kita di dua ini. Sebelum Allah mencipta, lebih dulu Allah apa? Menghendaki. Maka penciptaan satu persatu makhluk itu tergolong sifat fi'liyah karena terkait dengan kehendak. Setiap sifat Allah Subhanahu wa taala yang terikat apa terkait ini tadi? Terikat ya. Terikat atau terkait dengan masyiah alias kehendak, semua mengikuti hikmahnya, alias pasti ada hikmahnya. Tidak mungkin tanpa hikmah, alias anfaedah enggak mungkin. Ya. Misalnya ada orang yang sangat menyebalkan sekali, ya. Donald Trump misalnya, ya. Yang bikin kerusuhan sedunia ini. Adanya dia, diciptakannya dia, ya. Ada hikmahnya enggak? Ada, ya. Kadang kita tahu, kadang kita enggak tahu. Yang jelas pasti ada hikmahnya, ya. Pasti ada hikmahnya. Enggak mungkin enggak, ya. Termasuk kekufuran, termasuk kemaksiatan, termasuk kefasikan, semuanya, kemunafikan, itu pasti ada hikmahnya walaupun kita tidak suka, ya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan sifat hikmah. Alias tidak mungkin melakukan sesuatu dengan tanpa tujuan. Tidak mungkin melakukan sesuatu dengan tanpa hikmah atau nilai-nilai yang ada di dalam, tidak mungkin. Hikmah ini terkadang dapat kita ketahui, tetapi terkadang tidak mampu kita ketahui. Namun kita benar-benar yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki sesuatu melainkan apa yang dikehendakinya itu pun sesuai dengan hikmahnya. Itu sudah pasti, enggak mungkin enggak. Ya. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah kamu mampu menempuh jalan itu kecuali apabila Allah menghendakinya. Innallaha kana aliman hakima, sesungguhnya Allah Maha mengetahui, lagi Maha bijaksana, lagi Maha hikmah. Artinya apa? Ketika Allah menghendaki kamu mampu menempuh jalan yang lurus ini, Allah tahu itu yang terbaik buat kamu. Itu yang pantas buat kamu dan hikmahnya pasti ada di sana. Ya, ketika ada orang-orang yang pada akhirnya tidak mampu menempuh jalan yang lurus ini, karena Allah tahu orang itu tidak pantas, ya, untuk menempuh jalan yang lurus ini. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memiliki hikmah dalam ketetapannya, itu tidak mungkin tidak. Contohnya paman Nabi Shallallahu alaihi wasallam Abu Thalib.
orang yang jasanya luar biasa terhadap Rasulullah SAW. Pada akhirnya mati dalam kondisi mukmin atau kafir? Kafir. Siapa yang menghendakinya? Allah Subhanahu wa taala. Dan kehendak Allah Subhanahu wa taala itu berdasarkan dua sifat yang disebutkan di akhir ayat ini. Sifat ilm dan sifat hikmah. Allah tahu Abu Thalib tidak layak, tidak pantas. Ya, termasuk orang yang mendapatkan hidayah, walhasil ia pun wafat dalam kondisi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki ia wafat dalam kondisi kafir, pasti keputusan itu ada hikmahnya. Dan hikmahnya sangat banyak, ya. Salah satu hikmah yang sangat besar sekali adalah kedekatan kita, jangankan dengan seorang dai, dengan Nabi SAW saja sekedar dekat tidak menjadi jaminan akan selamat. Ya, apalagi kedekatan kita bukan dengan Nabi SAW, tapi cuma dengan orang-orang biasa, lebih nggak ada jaminan sama sekali. Ya, yang sebegitu dekatnya saja nggak ada jaminan. Ya. Begitu pula yang menjadi hikmahnya adalah bahwa yang namanya dakwah itu tidak selalu menghasilkan hal yang kita harapkan. Nabi SAW adalah sebaik-baik da'i. Dakwah beliau adalah dakwah yang terbaik, toh hasilnya tidak sebagaimana yang diharapkan. Dan Nabi tidak bisa disebut sebagai da'i yang gagal, tidak. Nabi berhasil. Ya, hanya saja ternyata Allah berkehendak Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah. Kalau dakwahnya Nabi SAW saja ya bisa diterima, bisa diabaikan, apalagi dakwahnya kita, ya, yang tentu dakwah kita tidak sebaik Nabi SAW. Kita pun dalam menyampaikan tidak sesabar dan tidak secakap Nabi SAW, maka potensi untuk diabaikan lebih besar lagi. Itu kan hikmah, ya, dan masih banyak hikmah lainnya tentunya yang bisa kita gali daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian sifat yang kedua, ya ini balik lagi ke awal berarti. Kalau tadi yang di awal sifat terbagi jadi dua, ada subutiyah, ada salbiyah. Subutiyah sudah selesai, sekarang kita ke sifat-sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah sifat yang dinafikan, ditolak, ditiadakan oleh Allah sendiri bagi dirinya melalui Al-Quran dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, contohnya maut, sifat kematian. Allah tiadakan sifat kematian ini dari dirinya. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. La yamut. Bertawakkallah kepada Allah, zat yang maha hidup dan tidak pernah mati. Ya, yang dinafikan oleh Allah sifat apa berarti? Kematian, ya. Karena apa? Sifat mati adalah murni sifat kurang, sifat minus, sifat negatif bagi Allah Ta'ala. Ya, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga naum, tidur. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak tersentuh sifat lelah dan tidur, ngantuk dan tidur. Jahal, bodoh, ya, ketidaktahuan. La yadillu rabbi wa la yansa. Tuhanku tidaklah tersesat, ya, tidak bodoh, tidak pula lupa. Nisyan, kelupaan, ajiz, kelemahan, ketidakmampuan, ya. Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in. Tidak ada sesuatu pun yang dapat membuat Allah tidak berdaya. Ya, artinya tidak ada sesuatu pun yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang bisa. Ya, kalau hamba masih bisa, ya. Setinggi-tingginya jabatan, level, status, ya, derajat seseorang, pasti ada pihak-pihak yang bisa melemahkannya. Fir'aun, kurang dikdaya apa dia di bangsanya saat itu? Bunuh semua anak. Karena dia dapat info dari tukang sihirnya bahwa akan lahir seorang anak yang kelak menjadi sebab kehancuran dia. Akhirnya dia perintahkan semua bayi yang lahir harus dibunuh. Walhasil dibunuhlah semua bayi yang lahir. Muncul problem baru. Kalau semua bayi yang lahir dibunuh, kita nggak punya masa depan nanti yang melanjutkan negeri ini. Akhirnya dibuat kebijakan, ya udah selang-seling aja. Tahun ini anak laki-laki, bayi laki-laki dibunuh, tahun depan bayi laki-laki tidak usah dibunuh. Selang-seling begitu terus. Hingga lahir Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa alaihissalam lahir justru di tahun di mana bayi laki-laki harus
dibunuh. Ya, Allah Subhanahu wa taala berkehendak perintahkan kepada Ummu Musa alaihissalam untuk menghanyutkan Musa. Kemudian ditemukan oleh keluarganya Fir'aun. Ya, justru bayi yang nantinya akan menjadi sebab kehancurannya dia malah ditemukan oleh keluarganya istri. Mau dibunuh oleh istrinya dilarang. Ya, jangan. Asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Mudah-mudahan anak ini berguna buat kita. Atau barangkali bisa kita angkat jadi anak. Enggak dibunuh sama Fir'aun. Ya. Berarti Fir'aun, ya, sedikdaya yang seperti itu ternyata masih bisa dinego sama istrinya sendiri. Ya. Jadi antum kalau dinego sama istri, ya, enggak usah terlalu kaku, ya. Longgar-longgar aja, ya. Hal yang wajar, ya, hal yang wajar seperti ini. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala enggak. Sampai malaikat Jibril pun enggak bisa. Sampai Rasulullah Muhammad SAW juga enggak bisa. Ya, betapa kita jumpai beberapa kali Nabi SAW, ya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, atau juga Nabi Ibrahim alaihissalam dilarang oleh Allah. Nabi Nuh alaihissalam dilarang oleh Allah. Nabi Nuh minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar anaknya ditolong, diselamatkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu amalun ghairu shalih, ya. Itu sama sekali enggak berguna. Itu maksudnya itu ada dua tafsiran. Yang kamu minta enggak ada gunanya, alias enggak bisa diwujudkan. Atau anakmu itu enggak ada gunanya, udah enggak usah minta begini lagi, ya. Ditolak. Padahal yang minta Nabi Nuh alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam juga mintakan ampun, ya, untuk bapaknya, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memintakan ampun buat Abu Thalib, ditolak juga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sekelas ulul azmi enggak bisa, ya, yang mengintervensi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang ngaku bahwa ada segelintir wali yang kalau Allah mau ngasih adab, Allah harus izin dulu kepada wali-wali itu, ya. Pernah dengar kan? Nah, cerita-cerita seperti ini jelas, ya, ngibulnya luar biasa, ya. Enggak mungkin, ya. Ulul azmi aja enggak bisa ngintervensi Allah Subhanahu wa taala, ya. Apalagi yang bukan ulul azmi, lebih enggak bisa lagi, ya. Ini sifat ajaz ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'ab, kelelahan, kecapean, ya. Sifat-sifat tersebut wajib dinafikan. Ini hukumnya, wajib dinafikan, di garis bawah ini, Bapak. Ya, hukum sifat salbiyah wajib dinafikan. Kalau hukum sifat subutiyah tadi di halaman 148 paragraf ketiga. Sifat-sifat tersebut wajib ditetapkan, itu hukumnya. Dikasih catatan di samping paragraf bisa, hukumnya begitu. Terus di garis bawahi. Wajib dinafikan. Berdasarkan keterangan di atas. Kenapa wajib dinafikan? Satu, karena Allah Subhanahu wa taala menafikannya. Kalau Allah sudah bilang enggak, ya enggak. Ya, masa kita mau maksa? Allah bilang Allah enggak ngantuk, wah Allah kayaknya ngantuk deh. Ya. Allah bilang Allah enggak capek, capek lah, masa nyiptain langit dan bumi 6 hari enggak capek sih, pasti enggak bisa. Allah bilang enggak, ya enggak. Ya, jangankan Allah, kita aja, kalau kita dituduh sama orang begitu, ya, naudzubillah min dzalik, kita nih orangnya pilih kasih begitu, ya. Sementara kita pribadi merasa dan selalu berusaha untuk tidak pilih kasih, ya. Saya enggak pilih kasih orangnya. Pokoknya saya akan menerapkan ketentuan yang berlaku kepada siapapun, walaupun kepada anak saya sendiri, ya. Maka yang menjadi kewajiban orang-orang sekitaran kita juga meniadakan sifat itu dari diri kita, sifat pilih kasih itu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang Allah enggak capek, ya enggak capek. Allah bilang enggak tidur, ya enggak tidur. Allah bilang enggak zalim, ya enggak zalim. Ya, semuanya harus ditiadakan, ya. Itu pertama. Kenapa kita harus meniadakannya? Karena Allah meniadakannya. Yang kedua, li'annallaha 'aqabal wasifina lahu bin naqs. Karena Allah Subhanahu wa taala menghukum orang-orang yang mensifati Allah dengan sifat minus, dengan sifat kurang. Yang kedua itu, alasan yang kedua. Ya, ini tambahan dari Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ana ambil. Karena Allah Subhanahu wa taala menghukum semua orang yang mensifati Allah dengan sifat kurang, dengan sifat minus, dengan sifat tercelah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 181. Ali Imran 181. Antum tulis nama surat dan nomor ayatnya saja. Ali Imran 181. Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqir wa nahnu aghnia. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya bighairi haqq wa naqulu dzuqu 'adzabal hariq. Allah Subhanahu wa taala sungguh mendengar
Orang-orang yang berkata Allah Subhanahu wa taala itu fakir. Ya, dan kamilah yang kaya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami catat apa yang mereka ucapkan. Dan kami catat juga pembunuhan mereka terhadap para nabi, dan kami akan katakan kepada mereka, rasakanlah azab yang membakar ini. Ya, mereka akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala karena dua sebab. Yang pertama tadi apa? Gara-gara mensifati Allah dengan sifat fakir. Ya, fakir itu sifat sempurna atau sifat kurang? Sifat kurang, ya. Ini alasan yang kedua, karena Allah menghukum orang yang mensifati Allah dengan sifat kurang. Maka jangan pernah mensifati Allah dengan sifat yang kurang. Allah enggak adil nih, ya. Allah enggak sayang sama saya, atau bahasa-bahasa yang kurang lebih seperti itulah yang mungkin pernah kita dapati atau dengar di kawan-kawan kita atau orang-orang sekitar kita ketika merasa kecewa, ya, terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala yang terjadi tidak sebagaimana yang dia harapkan, ya, tidak sebagaimana yang dia rencanakan. Dan yang ketiga, kenapa kita harus menafikan sifat salbiyah ini? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mensucikan dirinya dari sifat-sifat tersebut, ya. Allah Subhanahu wa taala sudah mensucikan dirinya dari sifat-sifat tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam surah As-Saffat tadi di halaman berapa? 146. Ya, As-Saffat ayat 180. Ada di halaman 146. Nah, ini 3 alasan mengapa kita harus menafikan sifat-sifat salbiyah. Pertama, karena Allah menafikannya. Kedua, karena Allah menghukum orang-orang yang mensifati Allah dengan sifat-sifat salbiyah tadi. Dan ketiga, karena Allah sudah mensucikan dirinya dari sifat-sifat salbiyah tadi. Ya. Dan kewajiban kita, kata beliau di sini, adalah wajib dinafikan, ditolak dari Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dengan keterangan di atas. Dengan disertai penetapan sifat kebalikannya secara sempurna, ya. Ini yang harus ditekankan atau ditegaskan ini. Menafikan sifat salbiyah sambil menetapkan lawan sifat salbiyah itu dengan penuh kesempurnaan. Contohnya, sifat al-maut. Yang menjadi kewajiban kita apakan? Nafikan, kan begitu? Apakah cuma menafikan sifat maut saja di waktu yang bersamaan? Tidak. Menafikan sifat maut sambil menetapkan lawan daripada maut itu sendiri. Apa lawan dari maut? Hayah, kehidupan yang sempurna. Ya. Menafikan sifat bodoh, jahil. Apakah ini saja yang wajib bagi kita? Enggak. Ini wajib bagi kita. Kewajiban berikutnya apa? Menetapkan lawannya. Lawan bodoh berarti apa? Ilmu yang sempurna. Menafikan sifat zalim dari Allah. Apa yang menjadi kewajiban kedua bagi kita? Menetapkan sifat, lawannya zalim apa? Adil. Adil yang sempurna dan seterusnya. Jadi harus ada 2 yang dilakukan. Ketika menafikan sifat, tidak hanya sekedar menafikannya saja, tapi juga menetapkan lawannya dengan penuh kesempurnaan. Ya, sebagaimana yang beliau katakan di sini. Kenapa harus begitu? Syekh Utsaimin menjelaskan, lianna haqiqatan nafi adam wal adam laisa bisyai' walladzi laisa bisyai' lam yakun syai'an fadlan an yakuna kamalan. Karena hakikat penafian itu adalah ketiadaan. Sekali lagi, Anda coba sampaikan pelan-pelan. Karena hakikat penafian adalah ketiadaan. Dan ketiadaan adalah bukan sesuatu. Dan sesuatu, kalau bukan sesuatu, mungkinkah dia bisa menjadi sempurna? Enggak mungkin, ya. Pensil ini misalnya sempurna. Sebelum dia menjadi sempurna, dia adalah sesuatu. Sebelum dia menjadi sesuatu, dia adalah ada. Ya, adalah ada. Sementara nafi, peniadaan, ada atau tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, apakah bisa menjadi sesuatu? Enggak bisa menjadi sesuatu. Kalau tidak bisa menjadi sesuatu, apakah bisa menjadi sempurna? Enggak bisa. Ya, tidak bisa, karena hakikat penafian saja, sekali lagi saja, adalah ketiadaan. Dan ketiadaan belum menunjukkan kesempurnaan. Lebih-lebih beliau tambahkan. Li'anna nafya qad yakunu li'adami qabiliyatil mahalli lahu. Karena penafian saja, sekali lagi saja, fokus pada kata saja, itu boleh jadi karena memang suatu hal itu tidak bisa disifati dengan sifat itu. Ya, karena penafian saja, boleh jadi karena memang sesuatu itu tidak bisa disifati dengan sifat itu. Contohnya, pensil. Kita nafikan sifat
ngantuk dari pensil ini. Pensil ini mah nggak ngantukkan. Menunjukkan kesempurnaannya enggak? Enggak, karena memang dasarnya pensil nggak bisa disifati dengan sifat ngantuk. Ya, pensil ini nggak jahat. Sempurna nggak? Nggak sempurna. Memang dasarnya pensil nggak pernah disifati dengan sifat. Ada gitu pensil jahat, pensil baik? Nggak ada. Pensil jahat, pensil adil nggak ada. Ya, jadi nggak menunjukkan kesempurnaannya sama sekali. Ya, dan lagi kata beliau, wali anna nafya qad yakunu lil ajzi anil qiyami bihi. Karena penafian itu karena bisa jadi karena apa? Karena memang ketidakmampuan dia. Ya, karena memang ketidakmampuan dia untuk melakukan kejelekan itu. Misalnya apa? Pensil ini tidak mungkin berkhianat. Karena memang pensil tidak bisa berkhianat. Ya, atau anak-anak TK ini tidak mungkin berkhianat. Ya, karena memang anak TK insya Allah pada dasarnya masih jujur-jujur, ya. Nah, itu sama sekali tidak menunjukkan kesempurnaan anak TK itu karena memang pada dasarnya, ya, dia sama sekali belum bisa berkhianat. Beda dengan seorang pejabat misalnya, ya. Pejabat bisa berkhianat, ya. Ketika dinafikan sifat khianat ini dari pejabat, maka pejabat itu apa? Hebat, ya. Pejabat itu hebat, ya. Dengan catatan dia punya kesempatan untuk khianat, ya. Kalau nggak punya kesempatan untuk khianat, wah pejabat ini mah nggak korupsi. Kenapa? Ya nggak ada yang bisa dikorupsi. Ya, menunjukkan kesempurnaannya nggak sama sekali karena tidak ada yang bisa dia korupsi. Ya, nah jadi penafian saja belum menunjukkan kesempurnaan. Berarti apa? Harus sambil menetapkan lawannya dengan kesempurnaan, baru menjadi kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menafikan jahal, kebodohan, berarti menetapkan bahwasannya Allah zat yang maha mengetahui dengan ilmunya yang sempurna. Nah, jadi ini kewajiban kita berkenaan dengan sifat salbiyah ada dua. Menafikan sifat salbiyah itu dan menetapkan lawannya dengan kesempurnaan. Dengan alasan-alasan yang tadi sudah kita sampaikan. Wallahu alam bisawab. Sudah hampir masuk waktu maghrib. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.